timbang dimulai wis tak record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 kelas akuntansi 2024E akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Ekuitas. Baik, next slide. Nah, di sini ada anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri Ferry Haryanto dengan NIM terakhir 093, yang kedua ada Agisa Indi Sentauri dengan NIM terakhir 045, yang ketiga ada Oktaviani dengan NIM terakhir 201, yang keempat ada Jessica Claudia dengan NIM terakhir 273, dan ada Susila Wicaksono dengan NIM terakhir 319. Baik, next slide. Nah, di sini ada konsep ekuitas yang akan saya jelaskan sendiri. Ekuitas di sini adalah hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas atau utangnya. Dan hal ini akan sesuai dengan prinsip dan rumus dari akuntansi di pengantar, yaitu adalah aset sama dengan utang plus modal. Sehingga jika kita ingin membalik ruas ya, maka ekuitas ini didapat dari pengurangan aset terhadap utangnya atau liabilitasnya. Sehingga dengan kata lain, ekuitas ini menunjukkan seberapa besar nilai bersih yang menjadi milik si pemilik atau pemegang saham yang berada di dalam perusahaan tersebut. Baik, next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya terkait komponen ekuitas, di mana komponen ekuitas itu umumnya terdiri atas tiga. Yang pertama modal setoran, yaitu bagian ekuitas yang berasal dari kontribusi langsung pemilik, baik dalam bentuk modal yuridis maupun modal setoran lainnya. Modal yuridis ini mencakup transaksi formal seperti penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham terkonversi, dan pemesanan saham. Sedangkan modal setoran lainnya itu terdiri atas premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, dan revaluasi aset. Yang kedua ada modal bentukan, yaitu bagian ekuitas yang terbentuk dari aktivitas operasional dan kebijakan perusahaan, terutama yang berasal dari akumulasi laba atau rugi yang dihasilkan dalam laporan laba rugi. Komponen ini juga mencakup distribusi dividen, rekapitalisasi, serta dampak dari defisit. Nah, yang terakhir itu ada lain-lain, yaitu dalam ekuitas yang berhubungan dengan penyesuaian atau perubahan tertentu, seperti koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas tidak hanya menunjukkan naik atau turunnya hak pemilik, tetapi juga memberikan gambaran penting mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Dari perubahan ini, kita dapat menilai apakah perusahaan mampu menghasilkan laba yang dapat menambah ekuitas atau justru mengalami kerugian maupun pembagian dividen yang menyebabkan ekuitas berkurang. Selain itu, perubahan ekuitas juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola sumber dananya, apakah lebih banyak berasal dari investasi pemilik atau dari hasil aktivitas operasional perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait dengan konsep dasar laba ditahan. Jadi laba ditahan ini tuh merupakan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Jadi melainkan itu diakumulasikan dan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis atau perusahaan. Nah, jadi dalam teori ekuitas ini tuh laba ditahan itu harus dipisahkan secara tegas dan dari modal setoran karena keduanya itu memiliki sumber kandungan informasi dan esensi perubahan yang sangat berbeda. Nah,
laba ditahan ini merepresentasikan daya keuntungan perusahaan yang berasal dari transaksi-transaksi operasi yang produktif dan bukan hanya sekedar pendanaan dasar dari aktivitas-aktivitas transaksi dengan pemilik saja. Secara konseptual, penyajian laba ditahan tidak hanya berfokus pada akumulasi nominalnya saja, melainkan juga menuntut adanya perincian tujuan alokasinya seperti mengklasifikasikan ke dalam komponen cadangan, peruntukan khusus atau porsi yang dibiarkan bebas. Nah, perincian penyajian ini tuh sangat penting untuk memberikan informasi yang transparan kepada pengguna statement keuangan mengenai ke aset mana saja jumlah saldo dari laba ditahan tersebut yang benar-benar melekat dan dipertahankan. Nah, selanjutnya masih terkait dengan laba ditahan namun mencakup perubahannya. Nah, jadi dinamika perubahan laba ditahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pencapaian laba, melainkan oleh kejadian di luar transaksi modal seperti adanya penyesuaian periode yang terjadi di masa lalu, adanya koreksi kesalahan, pengaruh perubahan akuntansi, dan pengaruh kuasi reorganisasi. Nah, berbagai pemicu sebelumnya itu memunculkan isu teoritis krusial mengenai terkait pelaporannya. Perdebatan utamanya itu adalah apakah perubahan-perubahan tersebut merupakan penyesuaian laba ditahan secara langsung atau harus dilaporkan terlebih dahulu melalui statement laba rugi sendiri. Nah, dalam menjawab isu tersebut, standar akuntansi modern cenderung mengadopsi konsep laba komprehensif yang dianut oleh FASB. Nah, pendekatan ini tuh mensyaratkan pembedaan yang sangat tegas antara transaksi operasi yang murni dengan transaksi ekuitas. Jadi dengan demikian kinerja keuangan itu terpotret atau terperinci secara utuh sebelum akhirnya akumulasi pos-pos luar biasa mempengaruhi saldo akhir laba ditahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada slide ini kita membahas mengenai penyajian laba komprehensif. Laba komprehensif adalah konsep yang menunjukkan seluruh perubahan ekuitas dalam satu periode, tapi yang berasal dari aktivitas non-pemilik, bukan dari setoran modal atau dividen. Pendekatan ini disebut semua atau termasuk karena tidak hanya melihat laba bersihnya saja, tapi juga memasukkan komponen lain yang mengaruhi ekuitas perusahaan. Hal penting dalam konsep ini adalah adanya perbedaan antara transaksi operasi dan transaksi ekuitas. Transaksi operasi berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, sedangkan transaksi ekuitas berhubungan dengan pemilik. Dengan adanya laba komprehensif, kita bisa melihat kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh, tidak dari laba bersih saja, tapi dari seluruh perubahan ekonomi yang terjadi. Next slide. Pada slide ini kita membahas komponen dan penyajian laba komprehensif. Dalam penyajiannya, laba komprehensif terdiri dari berbagai komponen yang mencerminkan kinerja dan perubahan ekonomi perusahaan. Komponen utamanya meliputi pendapatan, beban dari operasi utama, pendapatan dan beban lain, pajak penghasilan, serta komponen yang tidak rutin seperti operasi yang dihentikan, pos luar biasa, perubahan metode akuntansi, perubahan estimasi, dan perubahan ekuitas non-pemilik. Komponen yang bersifat tidak rutin tersebut sering disebut sebagai komponen tak reguler karena tidak terjadi secara berulang dalam aktivitas normal perusahaan. Keberadaan komponen ini menjadi pembeda antara pendekatan kinerja sekarang, termasuk laba komprehensif. Penyajian laba komprehensif biasanya dilakukan secara bertahap, dimulai dari laba operasi, kemudian laba dari operasi berlanjut dilanjutkan dengan laba bersih hingga akhirnya menghasilkan laba komprehensif. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sistematis dan memudahkan penggunaan laporan keuangan dalam memahami sumber-sumber perubahan kinerja perusahaan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada teman-teman saya. Sekian dari presentasi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami dari kelompok 3 akuntansi 2024E mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.